Halo, Shalom, selamat hari Minggu. Halo Kak Eva. Halo Kak Lingga. Wah, apa kabar Kak Eva hari ini? Baik, Kak Lingga sendiri? Luar biasa. Wah, senang sekali. Hari ini kita semua bisa bertemu dengan teman-teman di rumah. Kita sudah masuk minggu berapa nih Kak Eva? Kita sudah masuk minggu ketiga untuk ibadah par online. Online. Kak Eva dan Kak Lingga berharap adik-adik semua aktif ya mengikuti ibadah par online kita. Betul sekali. Iya. Dan pastinya adik-adik di rumah sudah tidak sabar lagi nih. Pastinya. Kita mau menyanyi, kita mau menari, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Iya. Kita langsung lagu pertama ya Kak Eva Oke, ya. semua siap? Pastinya semua siap. Ya, Laskar Oke. Kristus. Siap. Siapakah rajamu? Yesus Kristus. Bagaimanakah dia? Wow, keren. Kita menyanyi bersama-sama lagu Satu Anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, kita dari 1 sampai 5 anak Tuhan. Tapi pasti banyak sekali anak-anak Tuhan yang menyaksikan sekolah minggu online Iya, hari pasti ini. banyak sekali, tapi tidak mungkin kan Kak Lingga dan Keva menyebutkan satu-satu. Kenapa sih sampai betul. ribuan? Ya, kita ulang sekali lagi ya Kak Eva ya. Boleh, Sekali adik-adik lagi, pasti semangat. satu anak Tuhan sampai yang kelima. Kelima. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, biasanya nih kita kalau sekolah minggu di gereja, anak-anak itu maunya sampai 10. Iya. Tapi tenang, 10 bisa lanjut di rumah sendiri, kita sampai 5 saja tapi ulang 2 kali ya. Oke. Baik. Ya. Dan Kakak Eva, kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu online kita hari ini dengan doa bersama. Ya, setelah kita menyanyi, mari kita siap hati untuk berdoa. Kita berdoa bersama ya, doa pembuka sebelum kita masuk dalam memuji Tuhan berikutnya, baca firman. Mari kita semua siap hati untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati kami. Dari kami bangun pagi, hingga kami menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah par online kami hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, bimbinglah kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah par online kami dari awal berakhir hingga berakhir nanti. Terima kasih Bapa, hanya ini doa kami. Amin. Amin. Nah adik-adik semua, tadi kan kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita menyanyi lagi. Masih semangat di rumah? Pasti masih. Iya, kita menyanyi sama-sama lagu Kasih Yesus.
Karena kasih Yesus itu sangat indah dalam kehidupan kita. Iya, betul sekali. Karena kasih Yesus sampai hari ini Mm-mm. kita masih diberkati. Betul, Kita masih menghirup nafas ya. kehidupan, masih mendapat banyak berkat dari keluarga, dari orang tua juga. Itu merupakan bentuk dari kasih Yesus, Kasih Kak Yesus Eva. kepada kita. Kayak betul Eva dan sekali. Kalinga masih berdiri di sini untuk menghibur adik-adik, mengajak Iya. adik-adik mengikuti par online. Itu juga karena kasih Yesus. Dan adik-adik semua, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah berdoa tadi. Sekarang kita mau baca firman Tuhan, Kak Eva. Iya. Dan adik-adik ingat, kalau mau membaca firman Tuhan berarti apa yang harus kita siapkan? Apa tuh, Kak Eva? Apa ya? Iya. Sebuah buku. Buku apa ya? Buku apa ya? Coba. Iya, buku yang berisi tentang firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita nyanyi sama-sama ya lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu? Tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kakak mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memelihara kami anak-anak-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini ya Bapa, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18 dan Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-21. Sudah dapat adik-adik? Oke, sekali lagi Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18 dan Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, dan ditulisnya oleh jari Allah. Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ada sesuatu yang spesial yang Kak Elva dan Kalinga telah siapkan. Kira-kira apa ya Kalinga? Iya, spesial sekali. Hari ini kita akan menyaksikan satu video yang berhubungan dengan firman Tuhan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa,
Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Kalingga, sabar. Iya, Kak Eva, kenapa? Kalingga mau kemana? Mau sekolah minggu? Iya, ayolah besok minggu depan saja. Jangan. Kita main. Kita sekolah minggu saja. Minggu lalu kan sudah. Minggu depan juga. Nanti kan kali nggak bisa ikut minggu ini. Ayolah absen. Tuh teman-teman sudah tunggu. Ada si Bordir, ada si Rita. Ayolah. Tapi nanti mama marah. Sudahlah. Mama kan tidak tahu. Ayo. Itu mama antar di situ tuh. Dia tuh mama sudah jalan. Ayo cepet sudah. Sebelum mama balik. Iya kan Iya. minggu lalu sudah sekolah minggu. Iya betul kan minggu lalu sudah. Nanti kan minggu depan sekolah minggu lagi. Iya betul sekali. Berarti kalau hari ini tidak sekolah minggu kan mama tidak tahu. Ya mama kan tidak tahu. Tuh Bordir sudah panggil-panggil. Ayo tuh Rita sudah panggil-panggil. Jangan Ayo. kasih tahu mama di rumah. Ayo. Hore. Nah adik-adik, kalian sudah menyaksikan drama singkat tadi kan? Betul sekali. Sekarang Kak Elva mau bertanya, bagaimana sikap Kalingga menurut adik-adik dalam drama tadi? Sikap Kakak Lingga tadi benar atau tidak ya? Ya, kira-kira bagaimana sikap Kalingga? Lalu bagaimana sikap Kak Elva juga? Tadi kan Kakak Lingga mau sekolah minggu. Lalu Kakak Elva larang, tidak boleh sekolah minggu. Main saja. Kan minggu lalu sudah. Minggu depan sekolah minggu lagi. Kira-kira bagus tidak tuh sikapnya Kakak Iya. Lingga? Iya betul sekali adik-adik, ternyata sikap Kalingga kurang
kurang bagus. Kenapa kurang bagus Kak Lingga? Karena Kakak Lingga tidak setia. Iya. Tidak setia untuk apa? Setia untuk selalu datang sekolah minggu. Betul Kakak Lingga sekali. itu terpengaruh nih adik-adik di rumah untuk tidak datang sekolah minggu dan lebih memilih untuk bermain bersama saja. teman. Terus Kakak Eva, kira-kira yang memerankan Kakak Eva tadi, baik tidak sikapnya? Ada teman yang mau sekolah minggu, tapi dia larang untuk jangan sekolah minggu. Iya, betul sekali adik-adik. Ternyata sikap Kak Elva juga kurang Kurang baik. baik. Dia tidak menghargai Kakak Lingga yang mau pergi sekolah Minggu. minggu. Dia mengajak Kakak Lingga untuk bermain. Iya Ya, betul. lalu Kak Elva dan Kak Lingga harap adik-adik yang mengikuti sekolah minggu jangan mengikuti sikap Kak Lingga dan Kak Elva yang tadi ya, yang dalam Iya. drama tadi ya. Betul sekali. Iya. Nah Kakak Elva, Ya. kalau berhubungan dengan video yang sudah kita saksikan tadi juga, pasti adik-adik melihat bahwa orang Israel, mereka sama seperti Kakak Eva juga dan Kakak Lingga, Ya. tidak setia. Oke, sebelum kita lanjut dengan video, Kak Eva mau tanya dulu. Kira-kira dalam video yang kalian saksikan tadi, siapa-siapa saja yang ada di dalam video? Kak Lingga, apakah bisa bantu? Siapa-siapa saja ya? Ada Bapak Musa. Iya, ada Bapak Musa, siapa lagi? Ada siapa lagi Kakak Eva yang satu? Siapa lagi Siapa ya? lagi ya? Yang mengumpulkan barang-barang emasnya, mengumpulkan Hmm. cincinnya, mengumpulkan gelangnya. Gelangnya. Siapa ya? Iya. Huruf apa duluan? Huruf I. Huruf I. Huruf I? Ya. Ikan. Bukan. Ya, Harun ya. Iya, yang mengumpulkan tadi adalah Bapak Harun. Betul. Lalu dia mengumpulkan dari siapa ya? Apakah dari Kakak Lingga? Apakah dari orang-orang Rayon Kota Baru? Rayon WOT? Bensin? Bukan. Mereka mengumpulkan perhiasan dari orang-orang Israel. Iya, dari bangsa Israel. Betul. Lalu satu pertanyaan lagi. Di dalam video tadi kalau tidak salah Tuhan Yesus marah. Marah kepada bangsa Orang-orang Israel. Iya, bangsa Israel. Kenapa Tuhan Yesus sampai marah? Kenapa? Ayo, yang nonton pasti dia Mm-mm. tahu. Kenapa Tuhan Yesus marah? Ayo, yang nonton pasti dia tahu. Ayo. Tuhan Yesus marah karena betul dapat 100 karena Iya, orang betul. Israel tidak Tidak setia. Mereka menunggu Musa terlalu lama, Mm-mm. mereka tidak sabaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk Membuat lembu dari lembu. emas. Untuk apa lembu itu? Untuk mereka untuk disembah sembah. pengganti Untuk mereka Tuhan. sembah. Karena Untuk mereka bilang, berdoa. Musa ini, mereka kan menunggu Musa. Musa ini lama sekali bertemu Betul. dengan Tuhan. Padahal mereka tidak tahu Musa bertemu dengan Tuhan karena Tuhan sayang kepada mereka, ingin memberikan apa kepada mereka? Apa tuh Kakak Eva? Apa coba? Dua loh. Dua. Mm-mm. Dua apa? Dua loh Dua loh Dua batu, loh batu. yang berisi tentang tentang 10 apa? Perintah Tuhan. Yesus. Tepuk tangan buat yang di rumah. Pintar sekali. semua. Dan Kak Eva dan Kak Lingga harap adik-adik tahu ya 10 perintah Tuhan itu apa-apa saja. Iya. Ya. Dan Kakak Eva, sekarang kita mau ke aktivitas nih. Aktivitas yang kita laksanakan sekarang itu untuk adik-adik di rumah lebih bersemangat lagi Iya, dalam lebih bersemangat ya, lagi. sekolah minggu hari Iya. ini. Kita saksikan aktivitasnya dalam video yang Iya, satu untuk ini. aktivitas kita saksikan dalam video yang satu ini. Suk-suk sak-sak, halo adik-adik terkasih. Bertemu lagi dalam acara Kelas Kreativitas. Setelah Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, Musa pergi naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Bangsa Israel menunggu di bawah gunung dengan rasa khawatir. Karena Musa sangat lama turun dari Gunung Sinai, akhirnya mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Nah, hari ini kita membuat lembu emas dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 2 lembar kertas berwarna. Sekarang kita akan melipat bagian kepala lembu emas. Pertama, kertas dilipat segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Balik lagi kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian segitiga kanan dan kiri dilipat sesuai contoh berikut ini.
Ujung yang lancip ini dilipat sedikit ke arah dalam. Lalu, kertas yang di belakang dilipat ke arah dalam sesuai garis. Bagian yang kiri dilipat dengan cara yang sama. Kedua ujung yang lancip dilipat keluar membentuk seperti telinga. Agar terlihat bagus, lipat dengan perlahan seperti contoh berikut ini. Balik kertas, lalu sudut bagian bawah dilipat sedikit ke atas. Buka lipatan, kemudian lipat lagi sudutnya sesuai garis lipatan pertama. Lalu buka lagi lipatannya dan lipat sudutnya sesuai garis lipatan kedua. Terakhir, sudutnya dilipat lagi ke atas sesuai garis pertama dan kedua. Tada! Bagian kepala lembu emas sudah selesai. Sekarang kita akan melipat bagian badan lembu emas. Kertas dilipat menjadi 2 bagian, setelah itu buka lipatannya. Kertas bagian kiri dan kanan dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Putar kertas dan lipat menjadi 2 bagian, lalu buka lipatannya. Kemudian kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis lipatan tengah. Nah, untuk sisi yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, bagian atas dan bawah dilipat membentuk segitiga. Lipatan kiri dan kanan ditarik dan dirapikan seperti contoh berikut ini. Untuk lipatan yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Balik kertas dan lipat menjadi 2, kemudian bagian tengah dilipat seperti contoh berikut ini. Bagian atas kertas digeser perlahan ke arah kanan. Balik kertas dan keempat sudutnya dilipat ke dalam. Tada! Bagian badan lembu emas sudah selesai. Selanjutnya, potong sisa kertas membentuk bagian ekor lembu emas. Gabungkan semua bagian, kepala, badan, dan ekor dengan menggunakan lem. Seekor lembu emas sudah selesai. Mu. Ajaklah semua teman untuk membuat seekor lembu yang lucu. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, bagaimana aktivitasnya? Menyenangkan bukan? Kakak Eva senang tidak? Senang sekali, pasti sangat menyenangkan juga buat adik-adik. Dan kalau adik-adik berhasil melipat sesuai dengan aktivitas yang adik-adik saksikan tadi di videonya, hasilnya akan seperti ini. Tara! Ini hasilnya. Kita aktivitas yang tadi kita melipat lembu, Kakak. Iya, lembu ini juga diberi nama loh. Yang ini namanya Bubu. Yang ini namanya Bimo dan Bubu. Adik-adik di rumah, kalau yang ini mungkin Kakak Eva sama Kakak Lingga pakai kertas Ariston. Tapi untuk lebih mudah dan bagus, adik-adik memakai kertas origami. Origami saja supaya lebih gampang ya dengan tangan-tangan kecil adik-adik semua. Iya. Lalu aktivitas kita bukan hanya sampai di sini. Iya. Ada yang lebih menarik. Apa itu Kakak? Aktivitas yang adik-adik buat, nanti minta orang tua untuk videokan ya. Lalu setelah videokan aktivitas yang dibuat, dikirim. Dikirim kemana? Ke Facebook Park Kalvari Maumere. Ya. Nah, video yang lebih bagus dan menarik akan mendapat hadiahnya nih Kakak Irfan. Iya, ada hadiah loh. Iya, betul sekali. Adik-adik di rumah, kira-kira apa yang kita pelajari hari ini dalam sekolah minggu kita? Ya, tadi setelah kita baca firman Tuhan, kita nonton video, kita mendengarkan sedikit penjelasan dari Kak Eva Kalingga, kita sudah bernyanyi, terus ada video kreativitas yang tadi itu ada yang berhubungan dengan firman Tuhan. Nah, itu mengajarkan kita untuk berjuang. Ya, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Untuk adik-adik yang kecil nih Kakak Eva, kira-kira pelajarannya apa yang mereka dapat hari seperti ini? Seperti sekarang ini kan adik-adik dilarang untuk ke gereja kan?
Ya, kita kan Mm-mm. dilarang untuk ke gereja. Tetapi Tuhan bilang walaupun kita dilarang untuk ke gereja, itu juga untuk kebaikan adik-adik. Ya, Tetapi Tuhan bilang di rumah harus selalu rajin berdoa. berdoa. Lalu ada sekolah minggu, ikut kegiatan sekolah minggu secara online. Kira-kira bagaimana dengan kakak-kakak kita, Kelingga? Ya, kalau untuk kakak-kakak yang kelas 5, kelas 6 SD, yang sudah SMP, kira-kira bagaimana caranya kita untuk berjuang tetap setia? Nah, adik-adik sekarang kita kan dalam keadaan di rumah nih karena ada pandemi COVID-19 atau ada virus corona. Adik-adik pasti belajar online kan di rumah. Bagaimana caranya tetap setia untuk belajar meskipun banyak sekali godaan untuk main game online, untuk permainan yang lain, tapi adik-adik tetap memanfaatkan waktu untuk belajar ya. Karena sebagai anak sekolah tugas kita hanya Belajar. betul sekali. Dan ingat, jangan hanya belajar saja karena keenakan belajar. Mama suruh, hei sini beli bawang, beli garam. Ah mama saya mau belajar. Oh tidak. Iya. Jangan jadikan Iya. belajar untuk alasan segala-galanya. Betul sekali. Ingat juga dengan orang tua kita. Mm-mm. Ikuti perintah orang tua. Oke, adik-adik di rumah. Dan Kakak Elva, Ya, Kelingga. tidak terasa kita sudah hampir setengah jaman ya, Ya, kita ya, bersekolah tidak minggu terasa. online. Dan kalau kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi lagi. Iya, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kak Eva yakin adik-adik pasti tidak bosan. Adik-adik pasti masih semangat. Kalau Betul begitu, sekali. ya kita mengajak adik-adik berdiri saja ya. Oke, Laskar Kristus. Siap. Siapakah rajamu? Yesus Kristus. Bagaimanakah orangnya? Wow, keren. Kita menyanyi lagu dengan judul Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku. Tepuk tangan. Iya, kasih Yesus itu sangat luar biasa dalam Sangat hidup kita. dalam, sangat tinggi, sangat lebar. Pokoknya sangat Sangat. semuanya. Iya, betul sekali. Nah, dari semuanya, sekarang kita masuk dalam acara doa syafaat bersama. Kita akan doakan buat keluarga kita, buat orang terkasih, buat siapa saja yang kita kenal. Dan jangan lupa kita juga berdoa buat wabah penyakit yang ada di negeri kita ya. Supaya cepat-cepat hempas, hilang, jauh. Hempaskan. Ya. Supaya kita bisa kembali sekolah minggu seperti semula. Bertemu bersama teman-teman. Semua pasti Ya. setuju. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersyafat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sesuai dengan yang sudah Tuhan rancangkan untuk kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan melalui cerita Alkitab hari ini, kami anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk tetap setia dalam keadaan suka dan duka, untuk tetap rajin ke sekolah minggu,
rajin beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sekolah Minggu Online edisi tanggal 4 Oktober 2020. Kita akan mengakhiri seluruh aktivitas Sekolah Minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama siapkan hati dan batin kita, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, karena Bapa telah menjaga dan menyertai kami pada aktivitas sekolah minggu kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang Bapa berikan buat kami hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang selalu setia pada Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah ya Bapa, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah. Sertai kami ya Bapa di surga, berkati kami dan keluarga kami, sehingga kami semua selalu dalam penyertaan dan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya ini doa dan mohon kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, jangan lupa patuhi 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Salam dan